Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Irfan, channel yang selalu membahas perkembangan terbaru seputar sepak bola Indonesia. Khususnya kabar menarik tentang pemain diaspora dan potensi pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Karena di channel ini kita akan terus membahas kabar-kabar menarik, rumor transfer pemain diaspora, analisis timnas Indonesia, sampai perkembangan para pemain kita yang bermain di luar negeri. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas satu nama yang cukup menarik dan sempat membuat publik sepak bola Indonesia penasaran. Nama pemain ini bahkan sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia karena kabarnya memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Dan yang menarik, pemain ini bukan pemain sembarangan. Nilai pasarnya sekarang mencapai hampir 399 miliar. Ia juga bermain di salah satu liga top Eropa. Dan yang lebih menarik lagi, posisinya adalah gelandang. Posisi yang selama ini sangat penting dalam permainan timnas Indonesia. Bahkan ada yang mulai bertanya-tanya, apakah pemain ini bisa menjadi opsi pengganti Tom Hai di masa depan? Baik, nama pemain tersebut adalah Kenneth Taylor. Teman-teman, Kenneth Taylor saat ini sedang memasuki babak baru dalam karir sepak bolanya. Gelandang berusia 23 tahun ini baru saja menandatangani kontrak bersama klub Serie A Italia, yaitu Lazio. Klub yang memiliki julukan I Biancocelesti itu memberikan kontrak berdurasi 4,5 tahun kepada Taylor. Artinya, Lazio benar-benar melihat potensi besar dalam diri pemain ini untuk menjadi bagian penting dalam proyek tim mereka ke depannya. Transfer ini juga bukan transfer biasa. Kenneth Taylor diproyeksikan oleh Lazio sebagai pengganti dari Matteo Guendouzi yang sebelumnya hengkang ke klub Turki yaitu Fenerbahce. Artinya apa? Artinya Lazio mempercayakan posisi penting di lini tengah mereka kepada seorang pemain berusia 23 tahun ini. Ini menunjukkan bahwa kualitas Kenneth Taylor memang tidak bisa dianggap remeh. Kalau kita melihat perjalanan karirnya, Kenneth Taylor sebenarnya sudah lama dikenal sebagai salah satu talenta terbaik yang dimiliki Belanda. Ia merupakan produk Akademi Ajax Amsterdam dan seperti yang kita tahu, Akademi Ajax adalah salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia. Banyak pemain kelas dunia lahir dari akademi ini, mulai dari Johan Cruyff, Wesley Sneijder hingga Frenkie de Jong. Dan Kenneth Taylor juga tumbuh dalam sistem sepak bola Ajax yang terkenal dengan filosofi permainan menyerang dan penguasaan bola yang kuat. Di Ajax, Taylor sudah mendapatkan banyak pengalaman penting. Ia pernah bermain di Eredivisie. Ia juga pernah merasakan atmosfer Liga Champions. Dan tentu saja ia juga pernah tampil di Liga Eropa. Pengalaman bermain di level kompetisi seperti itu tentu tidak dimiliki oleh banyak pemain muda. Itulah sebabnya nilai transfer Taylor saat ini mencapai angka yang cukup besar. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar Kenneth Taylor sekarang berada di angka sekitar 399 miliar. Untuk pemain berusia 23 tahun ini, angka ini menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang sangat diperhitungkan di Eropa. Sekarang kita bicara tentang gaya bermainnya. Kenneth Taylor dikenal sebagai gelandang box to box. Artinya dia adalah tipe gelandang yang bisa bergerak dari kotak penalti sendiri sampai ke kotak penalti lawan. Mobilitasnya sangat tinggi, ia aktif membantu pertahanan tapi juga sangat progresif ketika membawa bola ke depan. Taylor juga memiliki kemampuan distribusi bola yang cukup baik. Ia bisa membantu tim dalam membangun serangan dari lini tengah. Selain itu,
stamina dan daya jelajahnya juga menjadi salah satu kekuatan utamanya. Dan dalam satu pertandingan, ia bisa terus bergerak tanpa henti, baik untuk merebut bola, membantu pertahanan maupun mendukung serangan. Tipe pemain seperti ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam sepak bola modern. Karena permainan sekarang menuntut transisi yang cepat. Ketika tim kehilangan bola, pemain harus cepat turun membantu pertahanan. Dan ketika merebut bola, pemain harus cepat naik membantu serangan. Dan Kenneth Taylor punya karakter tersebut. Kalau kita kaitkan dengan gaya permainan timnas Indonesia, sebenarnya tipe pemain seperti Taylor cukup cocok, apalagi sejak era kepelatihan John Herman. Pendekatan taktik yang digunakan memang cukup modern. Timnas Indonesia sekarang mencoba bermain dengan tempo cepat, transisi cepat dari bertahan ke menyerang, dan juga permainan yang lebih dinamis di lini tengah. Gelandang yang memiliki mobilitas tinggi tentu akan sangat cocok dalam sistem seperti ini. Menariknya lagi, Kenneth Taylor pernah dikaitkan dengan timnas Indonesia karena kabarnya memiliki garis keturunan dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Informasi ini sempat membuat banyak fans sepak bola Indonesia cukup antusias. Karena kalau benar memiliki darah Indonesia, secara teori ia bisa saja memperkuat timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Namun tentu saja hal seperti ini tidak sederhana itu. Dalam sepak bola, banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Mulai dari pilihan karir pemain, kesempatan bermain di tim nasional negara lain, sampai keputusan pribadi dari sang pemain. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang cukup menarik. Apakah Kenneth Taylor bisa menjadi pengganti Tom Haye di masa depan? Seperti yang kita tahu, Tom Haye saat ini merupakan salah satu gelandang paling penting di timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan yang sangat baik, kontrol bola yang tenang, dan kemampuan mengatur tempo permainan dari lini tengah. Peran seperti ini sangat penting dalam sebuah tim. Namun, kita juga harus realistis. Tom Haye bukan lagi pemain muda. Seiring waktu, timnas Indonesia tentu harus mempersiapkan generasi berikutnya di posisi gelandang. Disinilah muncul spekulasi tentang Kenneth Taylor. Kalau benar ia memiliki darah Indonesia, tentu saja ia bisa menjadi opsi yang sangat menarik. Namun sebenarnya kalau kita lihat secara teori, Tom Haye dan Kenneth Taylor justru bisa menjadi pasangan yang sangat menarik di lini tengah. Tom Haye bisa berperan sebagai pengatur permainan, sementara Kenneth Taylor bisa menjadi gelandang yang lebih agresif dan dinamis. Kombinasi pengalaman dan energi muda seperti ini sering menjadi kunci keseimbangan sebuah tim. Banyak tim besar di dunia menggunakan kombinasi seperti ini. Satu gelandang bertugas mengontrol tempo, satu lagi bertugas memberikan energi dan mobilitas. Dan kalau dua karakter ini digabungkan, lini tengah bisa menjadi sangat kuat. Namun tentu saja semua ini masih sebatas spekulasi. Karena hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai kemungkinan Kenneth Taylor memperkuat timnas Indonesia. Karirnya di Eropa juga sedang berada di fase yang sangat penting. Bermain di klub seperti Lazio tentu menjadi kesempatan besar baginya untuk berkembang. Serie A Italia dikenal sebagai liga yang sangat taktis. Banyak pemain yang berkembang pesat setelah bermain di liga ini. Kalau kembali Kenneth Taylor bisa tampil konsisten bersama Lazio, bukan tidak mungkin karirnya akan semakin melejit. Dan jika itu terjadi, nilai pasarnya juga bisa terus meningkat. Yang jelas, fenomena pemain diaspora memang semakin menarik untuk dibahas dalam sepak bola Indonesia. Federasi juga terlihat semakin serius dalam memantau pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Bukan hanya pemain yang bermain di Belanda, tapi juga di Italia, Inggris, Jerman, bahkan Amerika. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Teman-teman, pada akhirnya semua kembali kepada pilihan sang pemain. Apakah ia tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia? Apakah federasi juga melihat sebagai bagian dari proyek jangka panjang? Dan tentu saja, apakah proses administratifnya memungkinkan? Tapi satu hal yang pasti,
nama Kenneth Taylor sekarang sudah mulai masuk dalam radar pembicaraan publik sepak bola Indonesia. Dan menarik untuk kita lihat bagaimana perkembangan karirnya ke depannya. Baik teman-teman, itu tadi pembahasan kita kali ini tentang Kenneth Taylor. Gelandang dengan nilai pasar hampir 399 miliar yang sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia. Apakah ia bisa menjadi pengganti Tom Haye di masa depan? Atau mungkin justru menjadi partner yang menarik di lini tengah? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Irfan, tulis juga komentar teman-teman di bawah. Menurut teman-teman apakah Kenneth Taylor cocok bermain untuk timnas Indonesia? Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Saya Irfan, sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.